Kenapa lari, Nona? Kau keluar itu kan, mau bermain. Pergi kau. Aku panggil orang. Pergi kau. Ku beri dua pilihan. Kau pergi sendiri, atau ku panggil polisi. Anak muda, tunggu saja. Sebentar lagi ku bunuh kau. Perlu ku bantu lapor polisi? Sudahlah. Terima kasih. Ya, Tidak apa-apa, tempat ini sangat berbahaya. Kenapa kau lari ke sini? kau ini kenapa? Guru menyuruhku ke sini mencari orang untuk ambil sampel. Guru, sudahlah. Mau kemana? Kuantar. Kau sebaik ini. Tak kusangka, berbuat baik ada maunya. Ketahuan, ya, sudahlah. Jangan. Berhenti. Tunggu, jangan pergi. Bukan itu maksudku. Aku sendiri. Aku sangat takut. Makanya aku tak berani percaya orang asing. Lalu, kau mau apa? Aku harus mengantar makanan. Maafkan aku, Kak. Aku pikir kau orang baik. Bisakah kau mengantarku? Tempat yang kutuju tidak jauh dari sini. Aku tak bisa pesan mobil di sini. Aku jalan kaki ke sini, kakiku lecet semua. Sudahlah. Dekat dari sini, Di kompleks depan itu, unit 3, blok B, nomor 103. rumah kakek, ya? Kau tahu, Saya sering pergi untuk pengiriman, datang dan masak. Orang tua ini memiliki kaki dan kaki yang tidak nyaman. Aku telah merawatnya. hitung. Ini bukan tempat untuk berbicara. Aku akan membawamu ke rumah orang tua. Masuk ke mobil. Kau, lupakan saja. Aku masih berada di belakang mobil Anda. Ayo pergi. Tidak jauh. Hei, Sisi ini, orang tua, aku di sini untuk mengantarkan barang. Aku masuk. Kata Sandi orang tua, berapa banyak? bukan kau. Apakah ini pengiriman? Orang tua, kaki dan kaki buruk tahun lalu. Jadi passwordnya, katakan padaku. Mengatakan bahwa saya akan mengirimkan barang nanti, langsung saja masuk. Benarkah? Hei, apa maksudmu? Aku tahu kau baru saja bertemu, sedikit sensitif. Tapi kau tidak bisa selalu. Untuk saya, jika aku melakukan sesuatu yang buruk, lalu aku baru saja melakukannya. Pertama kali saya melihat orang mengantarkan barang, langsung ke pintu, buka untuk mengirim. Hei, apa maksudmu? Aku tahu kau meragukannya. Anda tidak bisa mengatakan di depan saya. Kalau begitu aku akan menjadi orang jahat, maka Anda akan sengsara. Itu mungkin orang jahat akan takut dan meninggalkan rencana. Anda memiliki gelembung di kepala Anda. Jika aku diculik, aku tidak pernah meminta bantuan. Kau hanya punya otak. Anakmu datang. Ayo maju cepat. Anda datang. Hahaha. Aku akan melihat. Orang tua, kau lebih baik. Kembali ke cahaya. Hahaha. Kau orang tua yang aneh. Apa yang harus dikatakan? Obat yang kau inginkan. Aku akan membawamu. Hei, oke. Dan ketimun favorit Anda. Aduh, hahaha. Maaf, lapar. Di jalan dan makan setengah. Ini, tunggu sebentar. Tidak boleh minum hari ini. Oi. Mentimun hanya memegangnya. Anggur. Wih, tidak ada kalimat. Mentimun anggur. Setiap tahun. Cepat-cepat. Tunggu. Ya Tuhan, kau tidak ingin menyentuh setetes anggur. Cepat pergi. Berganti pacar. Sudah waktunya untuk berubah. Dia, saya, tidak. Silakan duduk. Halo Tuan, saya murid Kin Lao. Dia menyuruh saya datang untuk mengambil sampel barang antik. Oh, Anda murid Kin Lao. Barang-barang itu sudah saya kirim lewat kurir. Dikirim lewat kurir? Ya. Dia bilang barang itu sangat berharga. Berharga apanya? Kin Lao kalian itu tidak pernah mengikuti perkembangan zaman. Kurir zaman sekarang itu sangat aman. Sudah dikirim semua. Kalau begitu maaf, saya tidak akan mengganggu lagi. Tidak. Tunggu sebentar. Kebetulan saya punya surat untuk Kin Lao. Tunggu, saya ambilkan dulu. Berikan ini pada guru Shin Anda. Katakan padanya, jangan dibuka dulu. Buka saat waktunya tepat. Sudah dicatat? Saya sudah memesankan mobil untuk Anda.
Sebentar lagi sampai di bawah. Haha, tempat ini agak berantakan. Ayo, naik mobil. Baiklah, terima kasih Tuan. Iya, Saya pergi dulu. sampai jumpa. Apakah adik Anda Nona yang Dekin Tuan Wang untuk membuat mobil yang dipesan? Apakah ini Mercedes? Di mana Tuan Tua memesan mobil ini? Apa? Dia mengirimkannya kepadaku lewat kurir. Justru surat ini diminta untuk memberikannya padaku. Surat seperti apa lebih penting dari barang antiku? Lao Chin, tubuhmu sangat sehat. Aku khawatir waktuku tidak banyak lagi. Bagaimana menurutmu tentang pemuda yang sering datang ke rumahku untuk menjagaku? Apa karakternya baik? Kuharap Jiang Chen ini bisa lulus ujian. Di saat-saat terakhir, kuharap kau akan menyerahkan kotak kayu ini padanya. Miliarder yang terkenal ini tidak bisa mengalahkan waktu. Anda bilang dia tinggal di komplek perumahan tua itu adalah seorang miliarder. Haha, dasar tua, menurutku, kamu sekarang agak berbeda. Aku sudah sembuh. Kenapa kau tidak senang? Tentu saja aku senang kau sembuh. Aku jadi tidak perlu menjagamu lagi. Iya, apa kata dokter? Dokter bilang harus banyak minum alkohol. Harus minum baijiu, yang kadar alkoholnya tinggi. Bagaimana nanti malam? Temani aku minum. Dasar kakek nakal, kau membohongiku lagi. Tidak bohong. Acar timun sudah kubuatkan. Anda punya. Pesanan antar baru. Mohon segera diproses. Hai kakek, aku tidak bicara denganmu lagi ya. Aku dapat pekerjaan lagi. Oh, dapat pekerjaan lagi. Ingat minum obatnya ya. Sudah, kembalilah. Di luar dingin. Jangan sampai masuk angin. Hati-hati. Baiklah, nanti kembali. Temani aku minum. Semoga selamat di jalan. Lebao. Anda punya pesanan makanan baru. Mohon segera diproses. Oh. Aduh, ini. Aduh. Cahaya dan bayangan ini komposisinya keren banget. Kirim ke dia. Pasti dia akan memarahiku lagi. Sudahlah, sudahlah. Hei, makananmu sudah datang. Siapa itu? Suaranya familiar. Siapa itu? Buang sampah di depan rumah kita. Siapa itu? Buang sampah di depan rumah kita. Pesanan Anda? Saya sudah perah makanan. Bukankah ini nomor 318? Ini sudah non. Aduh. Wanitaku juga manusia, apa hakmu melihatnya? Bukan begitu. Aku sedang bicara padamu. Jiang Chen, Kau bajingan. Kau. berhenti. Jangan berkelahi. Pergi. Jiang Chen, keluar. Kita putus. Kenapa aku begitu baik padamu? Seberapa baik pun kamu padaku, tidak sebanding dengan Liu Gongzi. Semua kebaikanmu digabungkan, tidak sebanding dengan dirinya. Apa kau tahu dia? Siapa? Beraninya kau memukulnya? Kau masih melindunginya. Kenapa kalau aku melindunginya? Faktanya kau tidak sebanding dengannya. Faktanya kau miskin. Sudah berapa lama kalian bersama? Jadi, kau pacar si Ai yang miskin itu? Lihat penampilanmu yang lusuh.
Memakai seragam pengantar makanan. Berani kau menyentuhku? Kau tahu berapa harga pakaian yang kupakai ini? Kau mengantar makanan setahun pun, kau tidak akan mampu membayarnya. Kau tak sanggup ganti rugi, walau setahun antar. Kau tak sanggup ganti rugi, walau setahun antar. Sudahlah, Liuge, pukul saja dia. Dasar orang miskin, mengotori sepatumu saja. Aishin, kita sudah bersama selama 3 tahun. Semua kubelikan untukmu, apapun hari rayanya. Aku selalu siapkan hadiah istimewa. Seluruh diriku sudah kuberikan padamu. Demi mendapatkan uang, aku bekerja di 2 tempat sambil mengantar makanan. Aku juga bekerja. Untuk apa kau katakan ini semua? Apa kau ingin aku berubah pikiran? Jangan harap. Lagi pula, kau baik padaku. Bukankah seharusnya begitu? Jika tidak, dengan kondisimu ini, apa hakmu untuk bersamaku? Bersama? Apa hakmu? Dulu, saat kita bersama, sudah kukatakan semua padamu. Siapa yang bilang, asalkan bersamaku, tidak peduli apapun. Jangan bermain drama di sini. Mengotori mata kami saja. Kau ingin tahu kan, aku dan Liuge bersama sudah berapa lama? Sini, ku beritahu, kami sudah sebulan bersama. Itu yang paling membahagiakanku. Makanan dan minuman yang kita nikmati, tidak bisa kau bayangkan. Makanan mewah, tempat yang kita kunjungi. Bahkan dalam mimpi, kau tak bisa membayangkan kemewahannya. Aku sudah muak, tak ingin lagi bersamamu. Dalam kesusahan, kau mengerti? Untuk apa bicara dengannya? Suruh dia pergi saja. Oh, ya. Tinggalkan saja makanannya. Kau tahu apa isi makanan itu? Kau tahu kan? Aku dan Aishin ada urusan penting yang harus dilakukan. Kau tahu? Dengar, cepat pergi sana. Kita sudah tidak ada hubungan apapun. Mulai hari ini, kita putus hubungan. Tunggu saja. Kita lihat saja nanti. Hahaha. Apa katanya? Kau dengar? Tunggu saja. Lucu sekali. Mestinya 30 tahun di timur sungai, baru 30 tahun di barat sungai. Tukang antar makanan bau, kau terlalu banyak baca buku, ya? Kenapa tidak kau katakan? Jangan remehkan anak muda miskin. Hahaha. Oh, benar. Dia si miskin ini bertahun-tahun berjuang. Sudah jadi miskin tua, benar kan? Hahaha. Ada apa ini? Tuan Muda Liu, apa yang terjadi dengan wajah Anda? Siapa yang memukulmu? Apakah ini karena tukang antar makanan bau ini? Bagaimana menurutmu? Siapa lagi yang berani menyentuhku di sini? Lepaskan. Kenapa diam saja? Dasar miskin. Dasar miskin. Roda berputar. Katakan lebih keras. Cepat minta maaf pada Liuge. Jika Liuge marah, kau akan kehilangan nyawamu. Dasar pasangan hina. Kau berani memaki Tuan Muda Liu. Kau pikir kau siapa? Itu cari masalah sendiri. Kau ditakdirkan miskin seumur hidup. Dibandingkan dengan Tuan Muda Liu, kau itu seperti langit dan bumi. Kau hanya cari masalah sendiri. Aduh. Masih mau melawan? Pukul dia sekeras-kerasnya. Dasar tukang antar makanan bau. Tulangmu pasti keras. Kita lihat seberapa lama kau tahan. Kalian semua akan menyesal. Haha, dasar tukang antar makanan bau. Kukasih tahu ya, seumur hidupmu. Takkan lihat kami kalangan atas. Begini gaya hidup kami. Mungkin akhir hidupmu tapi awal kami sudah beda. Haha, masih mimpi bisa naik derajat? Jangan mimpi. Tuan Muda Liu, tak mau ganggu kesenangan kalian. Si miskin ini, biar ku bereskan. Xiao Ai, kau saja yang atur. Jiang Chen, gajimu setahun tak sebanding dengan Liuge. Sekali ke bar. Jangan mimpi naik derajat lagi. Jangan muncul di depanku. Bawa dia pergi. Tahu kan apa yang harus dilakukan? Jangan sampai ada korban jiwa. Kenapa? Kau mengkhawatirkannya? Bukan. Menurutku, dia seumur hidupnya memang ditakdirkan miskin. Daripada mengotori tangan kita, lebih baik lihat dia menderita. Aha, Xiao Ai. Kau memang mengerti aku. Saat orang seperti itu berjuang, itulah yang paling menarik. Sudah dengar jelas? Ayo, seret dia pergi. Lepaskan aku. Ya, hei, dasar anak haram. Kau keras kepala juga, tak mau pergi ya. Seret masuk, hajar terus. Berani-beraninya kalian memukul orang. Sampah sepertimu. Seumur hidup takkan bisa menginap di hotel seperti ini. Dasar miskin, hancurkan motor listriknya, hancurkan. Biar dia ingat baik-baik, jangan cari gara-gara dengan sembarang orang. Jangan hancurkan motorku. Kau sombong sekali ya. Sekarang kau takut, kan? Tak ada motor listrik, tak bisa antar makanan, susah makan kau nanti. Inilah bedanya kau dengan mereka. Aku pergi. Baik, kau tahu diri. Jika berani mengganggu lagi, kupatahkan kakimu. Cepat pergi.
Seandainya aku juga jadi anak orang kaya. Halo, Halo, selamat siang. Apa benar ini Tuan Jiang? Saya pengacara Tuan Wang. ya benar saya. Tuan Wang, Kenapa dengan Tuan Wang? Tuan Wang sudah meninggal. Pak Tua. Apa yang terjadi padanya? Tuan Jiang, turut berduka cita. Pak Wang sudah meninggal dunia. Saya pengacara Pak Wang, Chao Xian, membantu Pak Wang mengurus pemakamannya. Sesuai wasiat Pak Wang. Anda adalah seluruh warisannya, pewaris tunggal yang sah. Jam 8 malam, Pak Tua menelepon saya untuk menyerahkan urusan terkait. Kami pergi ke tepi sungai. Pak Tua ada di sana. Dia berpesan kepada saya tentang dirimu, lalu meninggal dengan tenang. Kita sudah sepakat. Kau menungguku kembali. Kita minum bersama. Tuan Jiang turut berduka cita. Pak Wang meninggalkanmu. Beberapa video, kau bisa melihatnya. Hei, orang tua. Anak nakal. Aduh, saat kamu melihat rekaman ini, aku sudah di surga bertemu para wanita cantik. Hahaha. Disangka aku, orang tua ini ternyata seorang miliarder. Sayang, aku tak bisa melihat ekspresi terkejutmu. Waktu memang kejam, tak seorang pun bisa melewati cobaan ini. Awalnya aku berencana untuk menghabiskan hari-hari terakhirku sendirian. Tak disangka aku bertemu denganmu, bocah bodoh. Kamu ini tanpa kewaspadaan dan egoisme sama sekali. Itu karena aku mulia. Mulia katamu? Kau pikir aku memujimu, anak nakal? Orang sepertimu, bagaimana bisa bertahan di lautan bisnis yang kejam ini? Bagaimana bisa mewarisi kerja kerasku seumur hidup? Apa dia bisa mendengar? Lihat dirimu yang tak berguna itu. Aduh, bukan karena wajahmu yang terlihat kaya raya ini, aku tak akan menyerahkan pengetahuan seumur hidupku padamu. Bocah, takdirmu penuh kekayaan. Apa si tua itu sudah pikun? Dia memberi harta ke siapa, bukan berarti takdirnya akan berubah. Tentu, hartaku tidak bisa langsung kuserahkan. Harus melewati ujian yang kubuat. Jika berhasil, semua jadi milikmu. Jika gagal, tak ada sepeser pun. Atau kau bisa menyerah dan ambil 10 juta saja. Jadi, mana pilihanmu? Baik, aku terima tantangan ini. Hahaha. Aku tahu tak salah pilih. Shiren, kau benar-benar menerimanya. Sekarang, akan menjelaskan tantangan ini agar cepat beradaptasi dengan status orang kaya dan pahami esensi kekayaan. Harus menghabiskan 300 juta dalam sebulan. 300 juta. Banyak sekali. Dasar kau tidak punya ambisi. Hartaku memang sebanyak itu. Tak percaya? Ini memang kau bisa lihat aku. Tentu peraturanku tak akan terlalu kejam. Uang itu hanya angka belaka. Kau harus pahami ini. Selama 1 bulan, masa tantangan ini, aset tidak boleh berubah lebih dari 1 juta. Oh, harus dihabiskan. Tidak bisa dipindah tangankan. Ya, itu saja. Tantangannya mudah. Kan? Anak nakal, kamu ditakdirkan kaya. Belajar membelanjakan uang lebih penting dari menghasilkan uang. Temukan kekayaan yang sebenarnya, agar kamu tidak menyia-nyiakan hidupmu. Tuan Jiang, karena Anda memutuskan menerima tantangan ini, mulai hari ini, saya adalah penasihat keuangan pribadi Anda. Baik. Mari kita lihat sekarang industri kita. Aduh. Saya sekarang memiliki kendali atas semua industri ini, benar? Kan?
Ya, Semua industri atas nama saya mengeluarkan pengumuman untuk tutup selama 7 hari. Semua gaji dipotong dari 300 juta saya. Untuk hotel ini, segera tutup sementara. Tuan Muda Liu, sungguh maaf atas kejadian hari ini. Aduh, sial sekali. Ini semua gara-gara si miskin itu. Tidak melakukan apa-apa, malah bertemu hal seperti ini. Bukannya hotel kalian. Siapa yang memberi perintah? Apa kalian bisa berbisnis? Maaf sekali, Tuan Muda Liu. Ini perintah dari atasan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami juga hanya pekerja. Semua industri ini akan segera berhenti, bahkan akan segera tutup. Berhenti? Anda adalah pelanggan VIP kami. Kami juga tidak ingin menyinggung Anda. Kami benar-benar minta maaf. Baiklah, pergi sana. Ayo pergi, Xiao Ai. Pergi ke tempatku saja. Kak Leo, dan bagaimana kalau hari ini dibatalkan saja? Rasanya tidak beruntung. Ah, benar juga. Tapi orang tua itu sudah pergi. Kesempatanku akan datang. Malam ini akan sibuk. Pak Wang hidup penuh liku, namun waktu tak bisa dikalahkan. Tuan Chow, saya tidak begitu paham dengan bisnis Pak Wang. Takut merusak kerja kerasnya. Saya akan bantu Anda. Itu akan sangat membantu. Dulu saya hanya mengantarkan makanan beberapa kali padanya. Melihat dia sebatang kara, saya merasa kasihan. Itu sebabnya saya merawatnya. Saya tidak tahu, apakah saya pantas menerima kekayaannya ini? Wan Jiang 60 tahun lalu, Pak Wang bermata pencaharian sebagai tukang semir. Jiang Chen tidak tahu. Kamu pergi kemana? Rumah ini selalu saya yang bayar sewanya. Kita putus, kamu segera pindah. Jika kamu tidak datang dalam sejam, saya akan suruh orang membuang semua barangmu. Aishin, tidak tahu malu. Memang kamu yang bayar sewa selama ini, tapi uang sewa itu adalah uangku. Selama ini saya yang bayar sewa. Bahkan jika kamu bersikeras, pemilik rumah hanya akan menyuruhmu pindah. Jangan tidak tahu berterima kasih. Dalam beberapa hari, rumah ini akan dibeli dan diberikan padaku. Tinggal di komplek mewah seperti ini, bagimu juga menambah beban. Kamu masih tahu bahwa bagiku. Tapi dulu kamu ingin tinggal di lingkungan yang lebih baik. Tanpa berpikir panjang, saya langsung pindah. Kamu benar-benar membuatku merasa kamu sangat jahat. Tidak tahu paling malu, apa saya memaksamu? Saya tidak akan mengulangi perkataan baik. Jika tidak pindah, saya suruh orang membuang. Baik. Saya akan pindah sekarang. Wah, cepat juga datangnya. Tidak mungkin demi barang rongsokanmu ini. Aku sampai naik taksi. Maaf ya, kalian berdua. Ini sopirku. Sopir yang mengantarku, Jiang Chen. Kau punya sopir? Naik Mercedes-Benz lagi. Kok kamu tahu? Aku diantar pakai Mercedes-Benz. Xiao He, menurutmu dia lucu tidak? Kenapa dulu aku tidak sadar kalau dia selucu ini? Jiang Chen, jangan-jangan kamu terlalu banyak kejutan. Aduh, tadinya sih, aku ingin bergaul dengan kalian sebagai orang biasa. Tidak kusangka yang kudapat malah penjauhan dan pengkhianatan kalian. Baiklah, aku tidak akan pura-pura lagi. Aku buka kartu, aku ini miliarder. Jiang Chen, kamu lucu sekali. Sudah miskin, sudahlah. Sekarang sudah gila lagi. Untung aku putus denganmu. Kalau tidak, di masa depan aku akan menderita. Sudah, Xiao Ai. Dia sudah seperti ini, kasihan sekali. Jangan memprovokasinya. Xiao He, meskipun kamu adalah teman baik Aishin, tapi hatimu baik, begini saja. Rumah ini aku berikan padamu. Wah, merasa penting sekali. Seolah-olah rumah ini milikmu saja. Aku malas berurusan denganmu. Cepat kemasi barang-barangmu. Pergi. Yo. Sepertinya perabotan di sini milikku semua. Akan aku ambil semua. Aku tidak menginginkannya. Barang-barangmu itu, Kak Liu dalam beberapa hari akan membelikanku yang baru. Sepertinya kamu salah paham. Maksudku, barang-barang di sini milikmu tidak banyak. Kumohon pindah dari sini. Tadi sudah sepakat di telepon. Cepat pergi. Aku bilang aku akan pindah. Tapi bukan aku yang pindah. Lucu sekali. Sekarang aku akan menelepon pemilik rumah. Hahaha, Aishin. Lihat dirimu seperti wanita gila. Dulu, bagaimana bisa aku menyukaimu? Xiao He lebih lembut. Tenang saja, nanti yang malu pasti kamu. Bagaimana pertimbangan Xiao He? Apakah kamu mau rumah ini? Aku berikan padamu. Jiang Chen,
Kau mau menipu sahabatku? Aku menyuruh Xiaohe datang hanya karena takut kau gila. Tidak kusangka kau benar-benar gila. Dengan tampang melaratmu itu, benar-benar jadi simpanan, ya? Coba kau kencing dulu, bercerminlah. Jiang Chen, kenapa kau begini? Jika kau begini, nanti hanya akan membuatmu lebih malu lagi. Kenapa ribut malam-malam begini? Berisik sekali. Tak bisakah kalian bertengkar di dalam rumah saja? Aku baru saja tertidur dan terbangun lagi. Ada apa ini? 2 wanita dan 1 pria? Jangan-jangan pria itu. Suruh pria itu keluar. Maaf ya, semuanya sudah merepotkan kalian. Aku akan mengirim beberapa amplop merah di grup ini sebagai kompensasi atas gangguan ini. Benar. Nah ya, Aida seperti Syariah tahu belum? Ketagihan jadi orang kaya, ya? Oh, baik. Terima kasih. Benarkah sebesar ini? Wah, bagus sekali. Kamu masih sudah gila? Demi menjadi orang kaya, semua tabunganmu habis? Jiang Chen, jangan bilang kamu mau melakukan hal ekstrem. Terima kasih, bos. Permisi, saya mau lewat. Li Jie, akhirnya kamu datang. Dia sudah beberapa bulan tidak bayar sewa, semuanya aku yang bayar. Sekarang aku mau mengusirnya, tapi dia tidak mau pergi. Tidak bayar sewa, kurang ajar. Tak mungkin. Anak muda ini barusan saja menebar uang belasan juta rupiah. Mana mungkin dia tak bisa bayar sewa? Benar, wanita ini sepertinya bukan orang baik. Sebenarnya ada apa ini? Li Jie, dia itu mantan pacar kau, yang kerja jadi pengantar makanan. Setelah putus, dia sedikit stres, hanya pura-pura kaya saja. Kalian semua mata duitan. Sudah terima uang? Jadi asal bicara. Dia menghamburkan uang, kurang uang sewa darimu. Ya lihat saja, kamu bukan orang baik. Aishin, beraninya kau bicara? Siapa yang meremehkanku? Bilang hidupku ini akan miskin selamanya. Siapa yang demi uang, hubungan 3 tahun ini, dibuang begitu saja? Ternyata dia korban, masih berani muncul, memalukan saja. Kalian berbaikan malam-malam. Selesaikan masalah sendiri. Jadi siapa yang sewa rumah ini? Bertetap aja buat aku. Kak Li, aku yang selalu bayar uang sewa. Aishin, kau benar-benar tidak tahu malu pakai uangku untuk sewa. Masih merasa benar? Kak Li, berapa harga rumah ini? Sudah kubilang, dia kaya raya, kurasa wanita ini bohong. Baik. Aku akan lihat hari ini. Sampai kapan kau berlagak? Aku tidak peduli. Jangan bercanda denganku. Kak Li, sebutkan saja harganya, nanti juga tahu. Sesuai harga sekarang, aku tidak akan pasang harga tinggi. Jika kau ingin beli rumah ini sekarang hanya butuh 5 juta. Itu terlalu berlebihan. Kenapa harga di sini bisa sampai 5 juta? Gila ya. Apa urusan kalian? Bisa tidak usah berlagak? Baik, bisa. Apa? Rumah ini 5 juta, aku mau. Jiang Chen, kau habis. Suami Kak Li itu manajer keamanan di sini, manajer keamanan di komplek ini. Ya kau seharusnya tidak melakukan ini. Masih ada waktu untukmu kabur. Kabur? Bukannya dia suka pamer. Sok kaya, lihat saja bagaimana kau akan menyelesaikan ini. Menyelesaikan apa? Itu bukan urusanmu. Sekarang kau takut ya? Berlutut dan minta maaf padaku sekarang. Tidak apa-apa, bro. 5 juta memang tidak masuk akal. Pergi saja dari sini. Orang ini sepertinya bukan orang baik, wanita itu. Sini kau, aku sudah lama menahan diri. Melihatmu, kau sangat marah. Uangku sangat berharga. Terima kasih semuanya. Aishin, kau benar-benar jahat yang kupikirkan. Rumah ini pernah kau tinggali. Aku jijik. Aku akan pikirkan lagi. Renovasi total, gaya apa yang bagus ya? Jiang Chen, kau. Lihat kontraknya. Jika tidak ada masalah, bayar dan tanda tangani. Jika tidak ada masalah, tanda tangani saja. Tunggu 3 menit. 3 menit untuk apa? Mempermainkan kami malam-malam begini. Ayo, Jiang Chen. Teruslah berpura-pura. Kenapa kau tidak berpura-pura lagi? Aku sedang menunggu pengacaraku. Jiang Chen, kau sangat menggelikan. Sopir dan pengacara lagi. Panggil dokter pribadi juga. Kalau tidak, aku takut kau akan dipukuli sampai patah kaki, tidak bisa mengantar makanan lagi. Sudah aku bilang. Mempermainkanku tidak akan berakhir baik. Aku bilang tunggu 3 menit. Hanya 3 menit. Baiklah, kita tunggu 3 menit. Maaf Tuan Jiang, saya terlambat. Anda istri Pak Huang, Nyonya Li. Kenapa Anda di sini?
Pengacara Chao, benarkah itu Anda? Suamiku selalu memberitahuku tentang Anda, aku. Pengacara Chow, aku ingin membeli rumah ini. Tolong lihat kontrak ini. Apakah ada masalah? Jika tidak, aku akan menandatanganinya. Jika Anda ingin membeli rumah, tidak perlu. Aku hanya ingin rumah ini. Pengacara Chao ini. Nyonya Li, aku harus memberitahumu akan ada pemberitahuan. Mengerti. Kau benar-benar berusaha keras. Memainkan drama ini ingin membuatku menyesal, ya? Sungguh konyol, kau seorang pengantar makanan. Bahkan nyawamu tak seharga 5 juta. Kak Li, aku yang bayar sewa, aku yang jadi penyewa di sini. Aku tidak menyewakannya padamu lagi. Cepat kemasi barangmu dan pergi. Kalian terlalu menindas orang. Ini sudah keterlaluan. Tanyakan saja pada Aishin. Malam ini dia... Kalian semua bersekongkol untuk menindasku ya. Aku akan panggil Kak Leo untuk menghabisi kalian. Sedikit-sedikit Kak Liu. Mesra sekali memanggilnya. Kenapa kalian tidak ke hotel saja? Malah lari ke rumah kontrakan ini. Kenapa jadi gila begini? Itu karena sudah mati, si tua bangka itu. Menyiksa dengan berbagai cara. Aku bisa saja tidak peduli padamu. Tapi engkau tak boleh menghina Wang Lao. Beraninya kau memukulku. Tunggu saja, Kak Liu tidak akan membiarkanmu. Jangan kira dengan membawa orang, aku akan percaya sandiwaramu. Xiao He, ayo pergi. Dengar-dengar tadi malam tiba-tiba diumumkan akan ada pemimpin baru. Mutasi personel baru dibatalkan. Jiang Chen bekerja keras, telah bekerja begitu lama hanya untuk promosi. Layak saja tiap hari kita bersaing, selalu dapat peringkat pertama, juga tidak pernah traktir. Dia datang. Jiang Chen, kenapa rapi sekali hari ini? Mau cari sugar mommy ya? Cari sugar mommy? Cari sugar mommy? Seluruh keluargamu cari sugar mommy. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah lama tidak suka padamu. Hanya bercanda. Siapa suruh kamu bercanda denganku? Sudah kuberi muka ya? Kamu gila. Layak saja kamu tidak jadi ketua tim. Jangan bilang kali ini tidak jadi. Seumur hidupmu, kamu juga tidak akan jadi ketua tim. Kamu benar. Seumur hidupku, aku tidak akan jadi ketua tim. Kenapa? Untung kamu sadar diri. Sadar diri. Kamu hanya karyawan rendahan. Kenapa repot memikirkan urusan bos? Kamu sangat cocok jadi anjing. Sadar diri ya, kamu menjilatnya dengan baik. Kamu, apa yang kamu katakan? Kita semua hanya karyawan. Aku bekerja dari pagi hingga malam. Setiap hari bekerja keras hanya untuk perusahaan, menciptakan keuntungan. Setiap hari menemani klien minum, hampir saja minum sampai... Sekarang seenaknya ada pemimpin baru datang. Semua usahaku dibatalkan. Kamu masih bisa tertawa? Kalian sangat menyedihkan. Tidak masuk akal. Benar-benar membuat dingin hati karyawan lama. Hanya bercanda, perlu sampai begitu. Mau bercanda ya? Sini, ku buat kamu tertawa terbahak-bahak. Jiang Chen, apa yang kamu lakukan? Jiang Chen, apa yang kamu lakukan? Melakukan apa? Aku ingin melakukan apapun yang ku mau. Aduh, Jiang Chen, aku bilang aku tidak memesan makanan. Kenapa aku melihatmu lagi? Kemarin seperti anjing, adegan terbaring di tanah. Masih sangat jelas dalam ingatanku. Kenapa hari ini naik level, berubah menjadi anjing gila, dan menggigit orang di mana-mana. Hahaha, benar-benar pertunjukan yang bagus. Ternyata itu kamu tidak heran? Latar belakangku adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan olehmu. Selamanya, perusahaan ini adalah investasiku. Seluruh industri memiliki pengaruh, ingin menjatuhkanmu lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Aduh, aku sangat takut. Coba saja kalau berani. Hahaha. Xiao Ai. Kemarin ku dengar kau terkejut. Otaknya tidak berfungsi dengan baik. Aku tidak percaya, hari ini aku melihatnya sendiri. Tapi kau berada di perusahaanku. Tidak ada yang akan bekerja sama denganmu. Kemarin mencari orang untuk berakting, berkolaborasi untuk menindas Xiao Ai, juga menyewa mobil mewah, mengejek orang lain. Hahaha, hari ini aku akan menghitung hutang ini denganmu. Kalian berdua benar-benar pasangan yang cocok. Tidak percaya pada kejahatan. Aku membeli rumah, kalian bilang aku menyuruh orang berakting, aku mengendarai mobil mewah. Kalian bilang aku menyewa. Saat aku menginjakmu, apakah kau masih akan mengatakan, aku hanya berbaring di tanah untuk tidur? Sepertinya kau benar-benar tidak ingin berada di sini, benar kan? Aku hanya tidak ingin tinggal di sini lagi. Aku datang hari ini untuk mengundurkan diri. Ya Tuhan,
Ada apa ini? Bukankah itu yang baru dipindahkan? Pemimpin, Yang Chen berani berbicara seperti itu padanya. Benar-benar tidak ingin melakukannya lagi. Gak sesederhana itu. Sepertinya Jiang Chen sebelumnya punya dendam dengan manajer Liu. Jiang Chen, seorang karyawan kecil, miskin, berani melawan orang yang berkuasa dan berpengaruh. Anak perusahaan Liu School. Bukankah itu mencari mati? Bagus. Jiang Chen, kau hebat. Karena kau mengundurkan diri, boleh. Kau tidak akan mendapat kompensasi. Menghabiskan banyak uang kemarin. Nanti di bawah jembatan, saat angin bertiup, aku ingin melihat apakah kau masih bisa tertawa. Itu bukan urusanmu. Tenanglah Tuan Liu, tenang. Jiang Chen, sudah ku bilang kau itu miskin. Mana mungkin bisa pakai pakaian ini? Kalau bukan Tuan Liu yang mengungkap identitas aslimu, aku pasti sudah tertipu. Pakaian palsu dan jam tangan KWO tak bisa menutupi kemelaratanmu. Hanya denganmu berani melawan Tuan Muda Liu. Pakaian palsu, jam KW. Berani sekali kau pakai, berani pakai. Tidak berani mengaku, pakar jam tangan yang ku kenal. Baru saja memotret jammu dan mengirimkannya. Sebentar lagi hasil autentikasi keluar. Lihat saja bagaimana kau berakting. Aduh, tidak perlu repot. Tuan Liu itu anak orang kaya. Masa tidak bisa membedakan pakaian asli atau palsu? Siapa kau ini? Berani aku lirik? Jadi, kau bilang teman Wuzi itu berkasta rendah? Teleponmu berdering. Temanku paling benci orang yang sok kaya. Dia menelepon pasti untuk memarahimu. Lihat saja bagaimana kau berakting. Halo Wuji. Kau kaya ya? Dari mana kau kenal orang kaya seperti itu? Pembuatan dan model ini. Warna ini pasti bukan kaleng-kaleng. Jam tangan ini luar biasa. Hanya 10 buah di seluruh dunia. Semua ada di tangan orang kaya kelas atas. Dan kolektor. Pemilik jam tangan ini. Di luar imajinasimu, kekayaan dan kekuatan. Jangan sampai menyinggungnya. Halo, Wuji. Dengar tidak? Aduh, temanmu ya. Seleranya bagus. Tuan Liu, gawat, mitra kerja terbesar kita tidak mau bekerja sama lagi. Apa? Dia bilang kita menyinggung orang yang tidak seharusnya. Tidak mungkin. Pasti salah paham. Tuan Jiang, apa yang kau perintahkan sudah selesai. Properti itu kemarin sudah dibeli. Ada banyak lagi di bawah nama Anda. Manor rumah mewah. Lihatlah tempat-tempat itu. Pergi ke hotel selama beberapa hari. Pak tidak pergi ke tempat-tempat ini sepanjang tahun, jadi berhenti juga. Renovasi tempat-tempat ini masih membutuhkan beberapa hari pemeliharaan. Uang untuk renovasi dari uang saya. Bagaimana uang saya dibelanjakan? Banyak industri dengan nama penangguhan operasi selama 7 hari. Periode penangguhan industri menyebabkan banyak kerugian. Jika ada pemulihan, harganya sekitar 10 juta, properti mobil, termasuk beberapa biaya kompensasi, penuh perhitungan, dan tidak lebih dari 10 juta. Tidak heran orang tua tidak mengatur konsumsi saya. Uang ini tidak sama sekali. Konsumsi umum bisa menghabiskan. Periksa untuk saya, apa kekuatan keluarga Liu Ao. Dengan uang, aku tidak akan berbalik tidak nyaman. Grup Liu adalah Haicheng, perusahaan yang lebih kuat, terutama perusahaan farmasi. Apakah kita memiliki industri farmasi? Jarang. Sebagian besar nama Anda, tempat hiburan. Jadi, konsumsi Anda di kota laut pada dasarnya adalah saku kiri, saku kanan keluar. Kami juga mendirikan perusahaan farmasi berkonfrontasi dengan grup Liu. Aku menghancurkan 300 juta dan bermain dengannya. Oke, beberapa hari ini untuk mendaftar. Dan juga, kita akan pergi hari ini. Hotel itu sebelumnya. Perbaikan yang baik, etos mereka di dalam industri saya. Tidak ada krisis serius. Kerugian berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun sakit di depan tempat tidur, tapi semua operator berjalan dengan baik. Berlanjut dalam profitabilitas, aku akan memberimu aliran, ciptakan kekayaan. Tapi hanya ada perusahaan pakaian dan grup Liu berjalan sangat dekat dan terus merugi. Anda pergi untuk bernegosiasi dengan mereka. Lihat apakah ada sesuatu, lebih banyak petunjuk. Oke, kapan harus pergi? Hari ini hanya untuk Liu Ao, sebuah pelajaran. Sekarang kita harus melawan kelompok Liu, meluncurkan serangan balik yang komprehensif. Baik, bagaimana dengan hotel? Aku akan pergi sendiri. Hanya satu manajer. Ketika saya mengantarkan makanan, pelanggan yang bertemu tidak lebih sulit dari dia. Bukankah itu si miskin yang lalu? Apa yang kukatakan padamu waktu itu? Sudah lupa.
Ya, berani datang ke hotel kami lagi. Lumayan. Kau masih ingat? Ternyata bisa jadi manajer hotel, pasti ada kelebihannya. Tentu saja. Mataku ini tak pernah lupa, tak salah menilai orang. Jangankan baru 2 hari, walau setahun lagi kau datang, aku tetap ingat kau, si miskin. Hebat sekali tak pernah lupa. Tak salah menilai, ya. Tak lupa itu hebat. Tapi tak salah menilai. Matamu merendahkan orang. Satpam! Tangkap dia. Kau pikir pakai barang bermerek bisa mengubah nasib? Menurutku, kau tetap miskin selamanya. Berani sekali kau. Hotel ini jangan-jangan punya hukum sendiri. Berani memukul orang. Anggap saja dulu aku membuat onar di sini. Tapi kali ini, aku hanya di lobi hotel. Hanya sebentar saja. Siapa yang memberimu hak untuk memukul orang? Kau sudah masuk daftar hitam hotel kami. Daftar hitam, kami punya hak itu. Kau berhak menolak layanan, tapi kau tak berhak memukul orang. Coba kulihat siapa yang berani hari ini. Hanya seorang manajer hotel. Siapa yang beri hak untuk memasukkan daftar hitam? Dasar penjilat. Hanya patuh pada anak orang kaya. Menuruti semua kata mereka. Apa yang Liu Ao berikan padamu hingga kau begitu patuh? Apakah hotel ini milik keluarga Liu? Kau... Kutanya, hotel ini milik siapa? Ini milik Tuan Wang. Kau sebagai petinggi hotel, tak tahu? Tuan Wang sudah meninggal. Bagaimana kau tahu? Kutanya siapa? Pemilik saham mayoritas hotel ini. Ini mendadak. Atasan juga belum memberitahu. Sepertinya Marga Jiang. Apa urusanmu? Yes, Anda telah menjadi manajer hotel selama bertahun-tahun. Kemampuan untuk melihat warna seharusnya panas. Itu saja, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Telepon sekarang. Segera periksa identitas saya. Pun sangat mengesankan dan tampan. Pak Jiang minta maaf. Aku tidak tahu Tarzan. Aku bukan sesuatu. Aku juga menyakitimu. Aku tak tahu kau adalah Tuan Wang, ahli waris. Hei, aku benar-benar sialan. Baik. Saya tidak ingin hotel dengan nama saya. Hal seperti ini terjadi lagi. Hei, semua kemari. Kemarilah semua. Ini adalah perusahaan kami, ketua baru. Di masa depan, perintah Jiang Dong adalah peraturan perusahaan. Tidak mendengar dengan jelas. Jika ada yang tidak mendengarkan di masa depan, perintah Jiang Dong tidak perlu lagi. Semua keluar dari jalan. Satpam, Anda datang? Aku tidak akan berpikir aku akan, pada awalnya, Anda tidak ringan. Memarahi sambil memukul. Aku punya kalender di Jepang. Apa yang kau lakukan? Meja depan itu barusan, kau yang memuji aku, Anda telah dipromosikan. Kau adalah manajer hotel. Hei, dan itu, ya, aku bilang kau, penjaga keamanan Anda. Anda telah dipromosikan, jadilah kapten keamanan. Cara saya melakukan sesuatu, sesederhana itu. Siapa yang baik padaku, siapapun yang memiliki manfaat. Jika ada yang buruk bagi saya, apa yang kau katakan? Jiang Dong, mari kita lakukan. Aku akan membawamu untuk beristirahat. Ayo pergi. Selamat datang untuk semua. Silakan klik suka. Ikuti di pojok atas ya. Beli. Ikuti di pojok kiri atas. Ya. Itu dia. Wajahnya familiar. Sangat berair dan manis. Saya akan kupaskan satu untuk kalian. Lihat sendiri. Sayang. Apakah bisa gratis ongkir? Terima kasih, sayang. Apakah bisa gratis ongkir ke? Saya datang. Desain yang cermat, gratis ongkir. Roket yang luar biasa. Pengguna desain yang cermat, tidak apa-apa. Pengguna siaran ini akan roket yang luar biasa. Pengguna 1 tidak apa-apa. Dapatkan notifikasi siaran. Pengguna tidak apa-apa. Pengguna serapa papui melaw, future lumi abiyesan wa masdu mengikuti. Dapat notifikasi. Jangan kirim hadiah. Ini adalah siaran langsung penjualan dari Siaran pada siam 9. Jika suka produk kami, bantu petani. Jika suka produk kami, petani. Penjelasan, petani. Penjelasan bagus. Ayo. Beli. Pengguna bisa langsung beli. Dapatkan notifikasi siaran. Dukung petani buah. Pengguna 123. Ikuti. Dapat notifikasi. Pengguna 123. Terima kasih banyak. Ikuti desain kreatif dapatkan hadir. Notifikasi siaran. Saya akan tunjukkan produk. Desain kreatif hadir. Ambilkan gelembung. Terima kasih atas hadiahnya. Tapi mohon maaf, ini siaran langsung penjualan. Saya punya pacar, tidak perlu ditambah gelembung. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Tapi kami di sini untuk berjualan, tidak perlu hadiah. Terima kasih lagi. Saya Jiang Chen. Ini benar-benar swebao. Aku juga tidak menyangka. Bisa lihat kamu siaran langsung. Wah, kamu sukses sekarang. Hampir jadi selebgram kecil. Ah, tidak juga. Panen tahun ini kurang bagus. Tidak ada yang datang panen buah. Saya mengusulkan agar desa melakukan siaran langsung. Bagaimanapun, itu adalah saya yang mengusulkannya. Saya ingin membantu siaran. Oke. Bagaimana hasilnya?
Cukup bagus. Dalam 2 atau 3 hari lagi, semua akan terjual habis. Nanti tidak perlu siaran lagi. Sangat melelahkan. Kak Chen, ngobrol lagi nanti ya. Saya harus mengirim pesanan ini, semuanya. Oke, silakan duluan. Kalau kita ada waktu, makan bersama. Oke. Halo. Jinjiang, ada pesta yang mengundang Anda. Awalnya mengundang Tuan Wang. Tuan Wang berpesan, pesta yang dia adakan ini bisa Tuan Jiang lihat. Baik, mengerti. Saya bersiap-siap dan pergi. Halo, Shui Bao. Saya ada pesta, sedang butuh teman wanita. Saya kirim alamatnya. Kamu ada waktu? Tuan Jiang sangat tampan. Selamat kepada Tuan Jiang atas jabatan barunya di Mikusu sebagai pemimpin baru kosmetik. Saya sudah lama mendengar nama Bos Bai. Tuan Jiang menghormati Anda. Semoga bisnis karaoke di hotel-hotel Haicheng bergantung pada Anda, Tuan Jiang. Tuan Jiang. Sama-sama. Saya juga akan minum dengan Tuan Jiang. Tuan Jiang, kita akan memiliki banyak kesempatan untuk bekerja sama. Semoga kita bisa sering berinteraksi. Tentu. Kita semua adalah teman. Semuanya, ada yang harus saya urus. Saya tidak bisa menemani Anda. Benarkah itu kamu? Sudah kubilang, terakhir kali aku melihatmu, aku merasa sangat akrab. Pesta ini terlalu mewah. Apa aku tidak apa-apa di sini? Tidak apa-apa. Lama tidak bertemu. Kamu banyak berubah. Sudah sekitar 10 tahun. Sejak kamu keluar dari panti asuhan. Setelah itu, aku tidak pernah melihatmu lagi. Sejak aku pergi dari sana, aku berjuang untuk hidup setiap hari dan tidak punya kesempatan untuk mencarimu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Ya, aku menelan. Aku masuk Universitas Kedokteran Haicheng. Sekarang aku belajar pengobatan Tiongkok. Benarkah? Oh, ya. Kenapa kamu mengirimiku begitu banyak hadiah? Aku akan mengembalikannya. Tidak perlu. Maksudku, aku sudah sukses sekarang. Lihat pesta ini. Apa aku terlihat tidak punya uang? Ya, itu benar. Wah, bagus sekali. Apa kau tidak berpikir aku menyombongkan diri? Dulu aku hanya pengantar makanan. Aku percaya padamu. Hai, sebenarnya aku juga beruntung. Semua imbalan datang dengan harga. Sekarang hidupmu sudah berubah. Aku ingin... Coba tebak apa ini? Ingat kue ini? Aduh, aku ingat waktu kecil, dikelilingi oleh gadis-gadis nakal. Kau melihatnya dan datang membantuku. Lalu kita menjadi teman. Setelah itu, kau selalu membawa kue kecil ini. Dan bilang kue ini adalah bayamnya Popeye. Sudah. Jangan biarkan orang mendengarnya. Dulu aku bukan ingin menjadi kuat untuk melindungimu, kan? Waktu itu tinggimu bahkan belum setinggi aku. Pada akhirnya aku mengamuk. Masih melindungi. Sudah. Shui Bao. Apa kau ingat janji kita? Janji apa? Dulu kau bilang padaku, kau ingin aku melindungimu seumur hidup. Biarkan yang lalu berlalu. Aku sudah punya pacar. Tidak apa-apa, kita tidak membahas ini. Kau mau makan apa hari ini? Pesan saja. Hari ini Chen Ge yang traktir. Baiklah, kalau begitu aku akan memanfaatkanmu. Kau orang kaya. Tidak masalah. Tuan Jiang, kebetulan sekali. Aku jadi bingung, kenapa aku selalu melihatmu? Sungguh menjengkelkan. Liu Xiaoxi miskin, masih sempat mengajak wanita makan. Ada apa ini? Ya. Kamu? Berani sekali kamu. Kalian ternyata komplotan. Dulu menipuku pinjam rentenir, bunganya membuatku rugi banyak. Kalian tidak muncul. Aku tidak akan menemukan kalian. Kembali dan beritahu pada Hauge. Hauge pasti tidak akan membiarkanmu. Sepertinya kamu ini sudah bosan hidup. Ya, aku sudah menyelidiki semuanya. Soal perusahaan dulu, kamu kebetulan, walaupun tidak tahu dari mana kamu dapatkan uang sebanyak ini, tapi jika kamu pikir uang ini bisa melawanku, kamu sangat salah. Aku sarankan kamu berhenti sekarang. Berlutut dan minta maaf. Kamu. Liu Xiao akhirnya mengaku, kalian satu kelompok, mereka semua sampah masyarakat. Aku memukul mereka sebagai pembela kebenaran. Apakah Liu Xiao peduli?
Kembali dan beritahu Sun Hao. Suruh dia menunggu. Baik, awas kau. Chen Ge, apa tidak masalah melakukan ini? Tenang saja. Aku tidak pernah melakukan hal yang tidak pasti. Aku percaya padamu. Tapi selalu ada hal tak terduga. Lebih baik tetap rendah hati. Sue Bao, sekarang tidak ada yang tidak bisa aku atasi. Chen Ge, aku sangat senang. Kamu punya kekuatan sekarang. Tapi semakin kuat, semakin hati-hati. Karena banyak orang akan iri padamu. Sue Bao, aku tahu kamu sekarang tidak bisa mengerti aku. Tapi sekarang aku bisa dengan mudah mengendalikan nasib dan hidup mati seseorang. Apa yang orang lain inginkan, bisa aku berikan. Apa yang orang lain takuti, semua ada di tanganku. Para selebriti internet yang tinggi itu, selama aku membutuhkan mereka, mereka harus segera muncul di hadapanku dan tampil untukku. Chen Ge, selamat kalau begitu. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Hei, Sue Bao. Jiang Chen pergi terburu-buru tadi, dia tidak menyadari. Gadis ini terlihat lumayan. Berani menyentuhnya, kau mati. Hahaha. Jiang Chen, sekarang kamu sendiri dalam masalah. Berani-beraninya kamu mengancamku. Siapa Sun Hao itu? Apa kamu tahu? Kamu berani di depan banyak orang, menghinanya. Aku beritahu kamu, tunggu saja badai datang. Badai, kamu lupa aku ini. Bekerja sebagai apa? Aku ini pengantar makanan. Semakin besar badai, ongkos kirim semakin mahal. Aduh, hahaha. Bukankah itu Tuan Muda Jiang kita? Si miskin, ku dengar kau sudah bangkit. Kenapa tidak bangkit lagi? Kalian memang komplotan. Hahaha. Sudah aku bilang kau naif. Kau pikir Xiao Ai dulu, mengapa dia butuh uang mendesak? Kau pikir kenapa Sun Hao kebetulan memberimu pinjaman? Kecelakaan ibunya itu palsu? Hahaha. Xiao Ai mencari alasan dulu untuk putus dengan baik-baik. Tak kusangka kau benar meminjam dan bekerja keras untuk membayar utangnya. Kami bersaudara sangat terhibur. Jika bukan karena kau sadar, kami bisa menonton lebih lama lagi. Sungguh munafik. Jadi, di hotel, kalian sudah menyadari keberadaanku. Kau ini siapa? Sampai pantas kuakui? Kau hanya pantas jadi badut. Kesenangan orang kaya, kau tidak akan mengerti. Kau hiburan yang bagus. Benar kan? Seharusnya aku tak menyadari kalian. Tidak. Justru lebih seru kalau ketahuan. Seharusnya kau tak seberuntung itu. Entah dari mana kau dapatkan uang sebanyak ini dan pamer di depanku. Cucu, katakan, dari mana uang itu? Siapa yang memberimu keberanian dengan sedikit uang ini berani sombong di depan kami? Bahkan bilang mau menghabisi kami. Oh, yang menang lotre itu? Tidak mungkin tidak mengaku, benar kan? Aduh, tunggu. Aku akan bicara. Kukira kau sekeras apa? Sebelum aku bicara, bolehkah aku mengetahui satu hal dulu? Tuan Muda Liu, kau bilang, kau sangat kaya. Bagaimana bisa tertarik dengan uang recehku ini? Aku selalu bermain dengan seekor semut. Seharusnya bisa kuinjak sampai mati. Tapi tiba-tiba semut itu membesar dan bisa menggigit. Kau tebak apa yang akan kulakukan? Kenapa bermain dengan semut? Kau ini gabut ya? Tunggu. Jangan dong, kalian belum tahu dari mana uangku berasal. Aku tahu, pilar utama grup Liu, industri farmasi, sangat kaya. Tapi kalian ini, uang para anak orang kaya, pasti masih kurang kan? Ke dasar udik. Kami orang atas bermain dengan koneksi, makan, pakaian, semua. Tidak perlu bayar. Waktu kamu lihat jam tanganku, matamu terbelalak. Serang. Sebenarnya uangku adalah uangmu. Apa? Lebih tepatnya, uangku adalah uang kalian. Industriku di Haicheng, sebagian besar adalah industri hiburan. Pengeluaran kalian, semuanya masuk kantongku. Hahaha. Benar-benar minta dipukul ya? 29 April, di Bar Mimpi Paris, kamu pesan 18 gadis muda. Lalu, 29 Mei, di tahun yang sama, kamu membawa seorang wanita ke Hotel Yunmeng. 5 menit kemudian, kamu keluar dengan pakaian berantakan. Keluar, lalu, 1 Juni saat itu, kamu mabuk berat. Tuan Muda Tang membawamu kembali. Dipercepat ya. Itu 50 menit. Lalu, itu properti Wang Yuqian. Apa hubungannya denganmu? Akhirnya datang. Ada apa? Kalian berdua pergi lihat. Apa yang kamu lakukan? Katakan. Apa yang kulakukan? Dasar imut. Aku lapor polisi.
Tidak menyangka, kan? Bukankah ponselmu disita? Haruskah aku menjelaskan pada orang bodoh sepertimu? Benar-benar minta dipukul, kan? Kamu hanya didenda sekarang. Jika kamu melakukan sesuatu lagi, sifatmu akan berbeda. Tidak benar. Kenapa di luar sepi? Kakak laki-laki di luar wanita ini mengetuk pintu ruang bawah tanah dengan batang besi. Kami tertangkap, tidak ada polisi di luar. Oh, kepalaku ditendang oleh keledai. Engkau adalah setuan nani. Saya pikir keluarga Anda akan dimakamkan. Kau baik-baik saja. Yakinlah, kirimkan padaku. Sebelum pesan itu, aku sudah menelepon polisi. Lalu kenapa kau tidak? Polisi datang bersama. Aku mengikuti. Aku baru saja mendengar suara di sini. Takut ada yang salah denganmu. Lucu kecil ini, sudah ada alarm. Oke, kita mempercepat evakuasi ke tempat yang aman. Ajari mereka lagi. Jangan khawatir. Hei, ayo pergi. Tunggu. Hei, burung phoenix macam apa ini? Orang di dalam mendengarkan. Lihat aku, jangan khawatir. Luar biasa. Apa yang kau katakan pada polisi? Aku akan tahu, Sun Hao. Semua hal jahat yang telah saya lakukan. Semua sudah diceritakan. Mengatakan aku melihat Sun Hao. Kemungkinan melakukan transaksi terkait... Oh, tidak ada lagi. Kau tidak berbicara dengan polisi, menyebutkan tentang penculikan saya. Tidak ada. Aku bilang kau bisa datang ke helikopter. Sekarang kau tahu. Tidak terlalu kuat ya? Tangan belakang saya, tapi lebih dari satu. Aku tidak tahu kenapa dia tidak datang. Aku merasa masih banyak. Bisakah Anda membantu saya? Apa untuk membantu? Saya ingin mendirikan perusahaan farmasi. Kau harus melawan grup Liu. Maaf, aku mungkin tidak bisa membantumu. Guru saya, dia adalah orang besar di bidang kedokteran. Aku bisa memperkenalkanmu. Sungguh. Apakah karena aku? Ini bagaimana dengan perusahaan farmasi? Bagaimana keadaannya? Senior, setelah Liu Ao kami laporkan, grup Liu, Sembuin, dan Ker semakin membenci kita. Sekarang semuanya sudah jelas. Liu Ao menculik dan berkolusi dengan mafia, membuat keributan. Hanya divonis 3 tahun. Pengacara mereka sangat hebat. Dan buktinya tidak cukup. Pengacara Chow, saya pikir Anda adalah pengacara terbaik di Haicheng. Mereka melakukannya dengan sangat bersih. Kemarin lusa adalah hari saya diculik. Saya sedang mengurus masalah warisan. Saya tahu saya bertanya kepada Anda, dari saya diculik sampai sekarang. 300 juta itu, bagaimana pengeluarannya? Selama ini, Anda menginvestasikan banyak proyek. Ada yang menguntungkan, ada yang rugi. Anda telah menghabiskan total siadum 60 juta dana. Baik, saya mengerti. Jadi, perusahaan farmasi adalah yang terbesar, ya? Untuk industri farmasi kita, tidak ada fondasi yang kuat. Ambil uang sesuai permintaan Anda dan melawan grup Liu. Pengeluaran setiap hari ada beberapa juta pengeluaran. Saya mengerti. Hubungi saya, pelaksana setiap proyek. Saya butuh informasi mereka. Bantu saya mengaturnya. Baik. Pengacara Chow, saya lupa menanyakan satu pertanyaan. Jika saya gagal dalam tantangan ini, warisan Wang Lao harus diberikan kepada siapa? Didirikan oleh Wang Lao, yayasan amal yang mengambil alih. Oke, saya mengerti. Bantu saya mencari asisten. Terlalu banyak hal sepele. Serahkan semuanya ke asisten saya. Haruskah saya yang mengatur? Kenapa pengacara Chow tidak mau membantu saya mengurusnya? Pergilah. Bestur Manager Cyber Israel, si pewawancara di tengah itu langsung menatapku. Lalu di formulirnya itu, dia membuat tanda centang. Ya Tuhan, kau tidak tahu betapa semangatnya aku saat itu. Gaji pekerjaan ini benar-benar bagus. Saat itu, suaraku bergetar. Xiao Ai, apa kau mendengarkanku? Selamat. Xiao Ai, apa kau masih memikirkan hal itu? Jika aku kembali sekarang mencari Jiang Chen, apakah dia masih mau menerimaku? Dulu kau memperlakukannya seperti itu. Sekarang dia sudah sukses, tidak menyusahkanmu saja sudah bagus. Tapi dia sangat mencintaiku, tidak mungkin bisa melupakanku begitu saja. Aku rasa di hatinya pasti masih ada aku. Lalu apa yang kau pikirkan, Xiao Ai? Bukannya aku ingin mengkritikmu, kau tidak pergi lebih awal atau lebih lambat, kau malah pergi saat dia memasukkan Liu Ao ke penjara. Apa yang akan dia pikirkan jika kau mencarinya? Mana aku tahu, apa dia sangat kaya? Jika aku tahu, aku tidak akan mengobrol dengan si sampah Liu Ao.
Ayo, tapi Xiaohe, kau tahu kan, aku dan Liu Ao belum melakukan itu. Tolong buktikan itu untukku, ya. Dia pasti akan berubah pikiran. Tunggu sampai kami balikan, aku pasti akan memberimu amplop merah besar. Lalu apa yang kau pikirkan? Tidak tahu. Laki-laki itu semuanya hanya memikirkan nafsu. Aku secantik ini, berinisiatif mendekatinya, dia pasti tidak akan menolak. Dia sekarang sangat kaya, wanita yang datang sendiri, apa kurang? Benar juga, ya. Benar kata pepatah, laki-laki kalau sudah kaya jadi jahat. Harus bagaimana dong menikmati semua ini, orang yang kaya dan makmur. Seharusnya aku... Xiao Ai, tidak bisakah mengandalkan diri sendiri? Kapan mengandalkan diri sendiri bisa menjadi orang sukses? Aku sudah memikirkannya. Xiaohe, aku tetap akan melakukan rencana yang dulu. Aku rasa dia pasti tidak akan melupakanku. Aku masih punya kesempatan. Tolong bantu aku, ya. Xiao Ai, bukannya aku tidak mau membantumu. Hanya saja masalahmu itu terlalu bagaimana, ya? Aku harus bersiap-siap untuk urusan pekerjaan besok. Kau juga carilah pekerjaan yang bagus. Tidak bisakah mengandalkan diri sendiri? Aku pergi dulu ya. Hei Huan, dulu kau selalu membantuku tanpa syarat. Aku tidak punya uang, kau jadi tidak mau bantu. Kau benar-benar mata duitan? Tugas yang Anda berikan kemarin sudah saya atur semua. Asisten yang baru direkrut, laki-laki atau perempuan? Cepat panggil masuk biar kulihat. Sudah saya atur. Kenapa kamu di sini? Jangan. Kakak kamu sekretarisku? Seharusnya begitu. Bos Jang, percayalah pada kemampuan profesional saya. Saya lulusan jurusan sekretaris. Saya hanya sedikit penasaran. Tidak ada maksud lain. Saya kira Anda sengaja merekrut saya. Kenapa? Wawancara kemarin terlalu lancar. Hari ini melihat Anda memberi perhatian khusus. Pengacara Chow, di perusahaan kita ada perlakuan khusus? Tidak ada. Kamu bantu saya melakukan beberapa hal-hal kecil, misalnya mengatur jadwal saya, dan juga pakaian untuk acara, pakaian untuk pesta koktail, dan juga pakaian saya untuk bekerja sehari-hari. Yang paling penting, ingat hubungi para penanggung jawab di setiap industri. Saya catat dulu. Cari Lau Chow saja, dia sangat paham hal ini. Biarkan aku masuk, satpam bodoh. Aduh, lepaskan aku. Jiang Chen, aku tahu aku salah, maafkan aku, ya. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Aku sangat merindukanmu. Dulu aku ditipu oleh Liu Ao. Sekarang aku baru sadar, orang yang benar-benar kucintai adalah kamu. Jiang Chen, tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Bagaimana kalau kita mulai dari awal? Sekretaris He, aku tidak ingin melihat orang ini lagi. Juga tidak ingin mendengar omong kosongnya. Serahkan padamu untuk menanganinya. Hei Huan. Xiao Ai, sebaiknya kamu pergi. Huan, sudah kubilang dulu, kenapa kau menyuruhku untuk tidak kembali pada Jiang Chen? Jiang Chen, ternyata kau sendiri yang merencanakannya. Bagaimana kau merayunya? Ya, tidak tahu malu. Xiao Ai, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku... Satpam, pisahkan mereka. Huan, kita sahabat baik selama bertahun-tahun. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Senin tidak seperti yang kamu pikirkan. Sekretaris He, aku sangat meragukan kemampuan kerjamu. Aku tidak punya waktu. Lihat apa yang kalian berdua lakukan di sini. Drama saudara yang menyedihkan. Aku mengerti. Aku akan membawanya keluar sekarang. Lepaskan aku, Jiang Chen. Kenapa kamu begitu kejam? Kebaikanmu padaku dulu, apakah itu semua palsu? Aisin, apakah kamu lupa? Baru kemarin lusa, kamu bahkan menunjuk hidungku dan memanggilku orang miskin. Kenapa sekarang otakmu ditendang keledai, berpura-pura amnesia ya? Aku hanya mengatakan itu karena marah. Bukankah itu untuk memotivasimu untuk bekerja keras dan maju? Lihat dirimu, sekarang kamu sangat sukses. Bukankah aku berjasa? Aishin, kenapa aku tidak menyadari kulitmu setebal ini? Apakah kamu memarahi bumi dan menyebutnya berotasi? Kamu juga berjasa, aku memberimu makan dan minum yang enak, memanjakanmu. Kenapa kamu tidak bisa puas? Dasar serigala berbulu domba, hah? Juga? Orang sepertimu pantas membicarakan cinta? Cinta? Orang sepertimu. Jangan berlagak suci di depanku, mencari alasan. Kau serigala berbulu domba yang tak tahu diuntung. Lucu sekali, Ci. Kamu sudah tahu segalanya. Bagaimana kamu bisa tahu?
Apakah He Huan yang membocorkannya? Lepaskan aku. Tuan Jiang Gesan, tenangkan dirimu dulu. Xiao He, kamu bisa pergi dulu. Aku punya beberapa hal untuk dilaporkan. Kamu tidak perlu tinggal. Apakah ini tentang grup Liu? Ya, grup Liu sekarang tidak hanya terhadap CRISPR, perusahaan farmasi kita telah diserang. Selain itu, juga terhadap semua industri kita telah dimulai balas dendam. Kulihat ketua grup Liu sangat marah. Apakah ada yang bisa kubantu? Sebenarnya ada. Bantu kami mencari lebih banyak pengawal. Jika atasan tidak benar, bawahan akan salah. Grup Liu, kita harus waspada. Pengawal Tuan Jiang. Xiao He baru saja menjabat. Bagaimana kalau aku saja yang pergi? Tidak perlu. Ini hanya untuknya ujian kecil. Menguji Xiao He. Bukannya mengujinya. Mungkinkah menguji pengacara Chow? Pengacara Chow, kamu adalah orang yang paling kupercaya. Tuan Jiang, kamu terlalu melebih-lebihkan. Melayanimu adalah tugasku. Aku akan melakukannya sekarang. Pergilah, ingat, bawalah lebih banyak uang. Kita tidak kekurangan uang, rekrut lebih banyak. Kopi untuk bos sudah siap, saya taruh di sini ya. Lanjutkan, laporannya. Bagaimana keadaannya? Spree industri kosmetik rumor bahan-bahan yang tidak benar. Sekarang masih dalam penyelidikan. Bagaimana dengan industri kita yang lain? Tidak terlalu baik juga. Begitu grup Liu bertindak kali ini, mereka ingin menghancurkan kita. Stop, apakah kita punya kabar baik? Ada kabar baik juga. Saham yang Anda beli sebelumnya sekarang melonjak. Juga kompleks perumahan yang Anda beli sekarang akan digusur. Keuntungannya lumayan, juga sesuai perintah Anda sebelumnya. Selama ini 300 juta pada dasarnya telah dihabiskan. Maksudmu, sekarang saya sudah sepenuhnya mewarisi kekayaan orang tua itu? Ya, bisa dibilang begitu. Pengacara Chow, saya merasa sekarang saya seperti bermain sebuah game. Saya bermain sangat buruk, tetapi masih bisa menamatkannya. Sementara beberapa orang dengan hati-hati mempersiapkan, tetapi tetap gagal. Kedengarannya memang permainan yang tidak adil. Tuan Jiang? Termasuk kosmetik dan 4 industri utama, juga banyak perusahaan terbuka, mobil mewah dan rumah mewah juga, serta tabungan, belum ada statistik. Si hadiah yang sangat besar ini, apakah aku akan tergoda? Apa? Tidak apa-apa, Yus. Tuan Jiang, jika tidak ada apa-apa lagi, saya akan pergi mengurus masalah industri. Saya sudah menyelesaikannya. Apa? Apa itu takdir? Saya juga tidak tahu. Saya ditakdirkan kaya. Serangan grup Liu kali ini sangat bodoh. Mungkin efektif untuk perusahaan lain, tetapi untuk bisnis Tuan Wang, kami tidak mungkin melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Jadi cara dia menyerang sangat bodoh, menyalahkan orang lain. Tuan Jing, apakah ada bukti untuk membantah rumor mereka? Ya, saya sangat beruntung. Jadi saya tidak percaya takdir. Pengacara Chow, ingat orang yang saya ajar. Dengan sangat keras, dia bergabung dengan 2 satpam. Memenuhi monitor dengan rekaman, berniat mengungkap saya. Benar, dia berhasil. Dia bahkan mengirimkan video itu kepada saya, hanya menghabiskan sedikit uang untuk membuat kedua satpam itu. Dan video yang dia rekam, video-video itu justru menjadi bukti untuk dia menyebarkan kebohongan dan memberikan kesaksian palsu. Sekarang, orang-orang yang menyebarkan kebohongan dan memberikan kesaksian palsu mungkin sudah ditangkap. Kosmetik itu dan proyek konstruksi? Kosmetik, saya memberikannya kepada seorang gadis yang kebetulan dari Universitas Kedokteran, mahasiswa Profesor Qin. Saya yakin segera kandungan dalam kosmetik rumor palsu akan dipatahkan. Adapun proyek konstruksi itu lebih konyol lagi. Saya menjual seluruh grup konstruksi, semuanya. Adapun Anda mengatakan saya bertaruh membeli saham grup Liu karena marah. Saya tidak hanya membeli sedikit. Saya menggunakan seluruh grup konstruksi untuk menukar 49% saham. Hebat. Ternyata Anda benar-benar menyelesaikan masalah ini. Bahkan tidak melihat ada masalah setelahnya. Industri ini bahkan akan meledak dengan vitalitas yang lebih kuat. Luar biasa, luar biasa. Nah bos, sesuai perintah Anda, semua perusahaan mulai bersiap. Ada pra-penjualan dan acara Thanksgiving. Diperkirakan dalam 3 bulan ke depan, nilai pasar kita akan meningkat 2 kali lipat. Nilai kekayaan Anda juga akan berlipat ganda. He Huan, keluar dulu.
Pengacara Chow, apa Anda melihatnya? Inilah takdir. Kekayaan seperti ngengat biasanya datang padaku. Hahaha, takdir, hahaha. Benar takdir. Tapi aku tidak percaya takdir, Tuan Jiang. Kenapa? Pengacara Chow, Wang sudah baik padamu, kan? Aku bertanya pada diriku sendiri. Aku juga baik padamu, kan? Kenapa mengkhianatiku, bergabung dengan grup Liu, menjadi anjing mereka? Tuan Jiang, Anda seharusnya bertanya, apa hak Anda menahanku? Saya sangat mengagumi Tuan Wang. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Selangkah demi selangkah naik ke puncak. Selama bertahun-tahun ini, saya bertanggung jawab dan berusaha keras. Ingin sekali menjadikannya seperti ayah kandung sendiri. Bukan hanya karena dia mempekerjakan saya, tapi dari lubuk hati yang terdalam. Saya mengaguminya. Saya mengerti. Ternyata Anda meremehkan saya. Anda sangat menghormati Wang. Hahaha. Ingin tahu pendapatku tentangmu? Katakan saja. Selain keberuntungan, tidak ada gunanya. Bodoh yang sok tahu. Meskipun Anda menunjuk hidung dan memaki, tapi saya benar-benar tidak bisa membantah Anda. Saya memang orang seperti ini. Sangat sederhana. Siapapun yang berbuat baik padaku, akan kubalas. Siapapun yang memusuhiku, pasti akan kubuat menderita. Saya tahu Anda meremehkan hal ini dariku, tapi inilah yang kupelajari saat hidup menggelandang, cara bertahan hidup. Inilah juga alasanku bertahan hidup, sampai sekarang. Jadi meskipun Anda mengkhianatiku, membocorkan informasi ke Liu, menghalangi bisnisku, saya masih ingat Anda telah berbuat baik padaku. Tuan Jiang, kebaikan pada musuh adalah kekejaman pada diri sendiri. Mungkin Anda harus menyadari itu. Pengacara Chow, Anda ingin tahu pendapatku tentang Anda? Saya ingin mendengarnya. Anda pengacara yang hebat. Sekretaris yang luar biasa. Terutama dibandingkan dengan yang lain. Mungkin saya salah, Tuan Jiang. Saya selangkah demi selangkah sampai hari ini. Wang adalah teladanku. Melihat kekayaannya dihambur-hamburkan, saya tidak tahan. Anda tahu ini tantangan. Tantangan omong kosong apa? Hanya Tuan Wang membuatmu beradaptasi dengan permainan menjadi kaya. Terlepas dari Anda berhasil atau tidak, Anda tetap mewarisi semua kekayaannya. Maafkan saya, Tuan Jiang, baru itu adil. Polisi sudah datang. Chow, pengacara, inikah jurus terakhirmu? Halo, saya dari polisi kota. Seseorang melaporkanmu atas pencurian barang berharga grup Liu di mobil mewah bawah gedungmu. Ditemukan bukti tersembunyi. Mohon ikut kami ke kantor. Maksudmu mobil di bawah kantor? Benar, buktinya sudah jelas. Mohon ikut kami ke kantor. Pengacara Chow, kau tak mungkin begitu kejam untuk menjebak. Kau ingin membunuhku. Sepertinya kau benar melakukannya. Kalian orang berbudaya ini benar-benar menakutkan. Sambil mengutuk dengan buku sejarah, etika dan moralitas. Sambil menikam orang dengan pisau. Sambil berteriak. Hidup. Siapa yang bisa mengalahkanmu? Jika kau melakukannya, aku terjebak dalam trikmu. Benar-benar di penjara. Apakah kau akan puas? Apakah hidupmu akan bahagia? Kau mencapai impianmu dengan menjebak orang lain. Hidupmu sungguh menyedihkan. Kau benar-benar menjijikkan. Bukan aku yang melakukannya. Aku percaya padamu. Kau terlihat sangat tenang. Sebelum semuanya terungkap, aku harus menyimpan kebencian pada Liu Ao sambil berpura-pura di depan kalian. Sekarang aku tak perlu lagi. Mereka tak hanya menjebakku. Kebencian grup Liu padamu jauh lebih besar dari yang kau kira. Tuan Jiang, Anda sudah kalah. Semua hartamu telah diatur masalah pajaknya oleh grup Liu. Jika aku tak salah, mereka sedang menginterogasi para pemimpin setiap industri. Kekalahan sudah pasti. Aku tahu, harta orang tua itu lebih tepat disebut masalah besar. Daripada kekayaan, aku sudah membereskannya. Aku tak punya aset apapun. Tak ada yang tersisa. Untuk apa aku punya banyak uang? Semuanya sudah kuberikan untuk amal. Kalian gunakan ini, kalian tak bisa mencemarkan namaku. Sepertinya aku salah menilaimu. Kau sangat mirip Wang Lao dengan gaya di masa lalu. Daripada bicara ini padaku. Aku tak melakukan ini, tapi orang lain mungkin saja. Selain kau, siapa lagi yang punya hak ini? He Huan juga orang mereka. Apa? Tidak mungkin. Jiang Shen, bukti ada di mana-mana. Ada yang ingin kau katakan? Aku dijebak. Mengaku akan diringankan. Ada kesempatan untuk pengurangan hukuman. Aku dijebak.
Sejak aku masuk ke sini, kau terus mengulang kalimat itu berkali-kali. Kau seharusnya tahu itu tidak akan membantu, kan? Aku dijebak. Baik, aku akan ganti pertanyaan. Dari mobilmu ditemukan barang antik bernilai ratusan juta tingkat nasional. Bagaimana kau menjelaskannya? Aku punya bukti. Bukti apa? Ponselku. Duduk. Ponselku? Di ponselku ada video pengawasan. Awalnya itu untuk menjebak mantan pacarku. Tak disangka itu merekam mereka yang menjebakku. Kalian harus menangkapnya. Tangkap dia, tangkap dia. Aku bisa membersihkan namaku. Kami akan menindaklanjuti petunjuk ini. Silakan masuk. Jiang Chen, bereskan barang-barangmu, pernyataan, lalu kau bisa pulang. Aku sudah membersihkan namaku. Bukankah kau bilang kau dijebak oleh seseorang? Orang yang menjebakmu sudah menyerahkan diri. Siapa? Namanya Chao Xian, pengacaramu. Kenapa? Cuma karena aku tidak setuju denganmu, kamu tidak mau. Masih banyak yang mau. Cocok jadi orang suci ya. Di depan bilangnya manis, tapi di belakang ngelabuhi berapa orang? Kamu... Coba lihat diri sendiri. Siapa lagi yang mau sama kamu? Sok Jaim lagi. Minta maaf sekarang. Masalah hari ini aku anggap tidak pernah ada. Kamu... Aku heran kok dari tadi tercium bau busuk. Oh, ternyata ada sepasang anjing. Sini ngomong kotor. Berani hina Chen Ge aku. Sudah kuduga ada pria lain. Bilang tidak mau berhubungan. Sebelum nikah, dia cuma tipu. Sui Ge, kamu cuma pelampiasan. Dasar nenek moyangmu. Gini cara ngajarin sopan santun. Nenekmu dulu juga. Tipu kakekmu ya. Jangan lupa kamu, dasar sampah. Sue Bao itu mahasiswa universitas top seharian di perpustakaan atau lab. Waktu luangnya buat layani kamu si lemah, bener kan Sue Bao? Lupa nyebut kamu ya, ngapain melotot? Sampai segitau butuh pria, kayak binatang berahi, habis suntik obat. Lo si kampret. Sue Bao bohong atau enggak? Dalam hati lu, paling tahu. Kalau enggak, ngapain PUA dia terus? Hah? Muka tembok banget sih. Main terus pengen cari perawan buat nikah. Emang enak amat hidup lu? Mending nyalon jadi presiden di negara tetangga sana. Dengar ya kalian, kalau ganggu lagi cewek baik ini, gue bakal bikin kalian hancur lebur. Pergi sana. Kamu nggak apa-apa. Mereka sudah pergi. Aku antar kamu ke kampus. Sue Bao, HP-ku nggak ada duit. Mending kamu yang bayar taksi. Kamu bayar ongkosnya, ya? Oke. Kenapa jadi begini? Ada apa? Kehilangan semua kekayaan yang bukan milikku. Semuanya kamu mulai dari awal lagi. Perlu bantuanku? Dulu itu, aku menawarimu syarat terbaik di industri ini. Untuk datang ke perusahaanku menjadi peneliti. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Malah kamu bersedia. Kenapa dulu kamu tidak setuju? Dulu, aku takut terlalu dekat denganmu. Itu akan memengaruhi hubunganku dengan pria brengsek itu. Tidak menyangka kamu masih bucin, ya? Kamu sangat menyukainya. Malas bicara denganmu. Aduh, tunggu sebentar. Jangan-jangan dia menyukaiku? Hei, tunggu aku. Dasar bocah. Saat kau membaca surat ini, Itu berarti... kau sudah menghabiskan semua harta warisan kakek. Hebat sekali. Kukira memberimu waktu sebulan untuk mengelola bisnis ini. Agak terlalu berat bagimu. Ingat, jangan putus asa. Saat aku muda, aku juga mengalami banyak situasi seperti ini. Sebelum aku pensiun. Ada proyek industri farmasi yang sangat bagus. Aku tidak punya waktu mengerjakannya. Tapi menurutku, ini mungkin kesempatanmu untuk bangkit kembali. Manfaatkan baik-baik. Di bidang farmasi. Jika Kintua menyukaimu, dia juga akan membantumu. Bagaimanapun, nak, kau harus ingat. Apa arti kekayaan sejati? Kupikir, sekarang kau pasti lebih mengerti.
Tenang saja, Chenge. Aku akan membantumu. Kau yakin mau berbisnis denganku, mengikuti Chen Ge? Kau harus siap kelaparan terus-menerus. Kenapa? Apa kau pikir aku datang? Hanya untuk makan gratis? Aku juga ingin berbisnis, oke? Proyek kosmetik medis itu, aku sangat tertarik. Kenapa aku tidak melihatmu sebegitu aktif sebelumnya? Bukan urusanmu. Ambilkan aku daftar komposisi itu, aku mau meneliti produknya. Hei! Oke, baiklah. Aku akan melihat proposal proyeknya, mencari cara mendapatkan investasi. Kalau begitu, cepat sana. Halo, ini saya, Bos Zheng. Halo, Bos Wang. Ini aku, Jiang. Halo, Bos Bai. Tuan Jiang. Ya, ini saya. Kamu sudah menghubungiku. Saya samalah berencana menghubungimu. Saat kita bertemu, saya merasa kita berdua langsung akrab. Saya sangat sibuk akhir-akhir ini. Haruskah kita mencari waktu untuk mengobrol? Tidak perlu. Tuan Jiang, saya punya proyek yang sangat menguntungkan. Bos Bai, Anda pasti tertarik? Tuan Jiang, sekarang siapa yang tidak tahu tentang Anda? Jangan bicara soal proyek lagi. Bos Bai, proyek ini adalah dari Wang Lao. Anda bisa mempercayai saya. Saya menghubungi Anda karena dengar-dengar Anda punya kompleks perumahan, kompleks tempat Wang Lao. Dulu tinggal, sekarang lokasinya berada di area pengembangan kami. Kami ingin berdiskusi soal relokasi. Bagi Anda, ini pasti kabar baik. Mari kita hitung sesuai harga pasar. Bagaimana? Kabar baiknya adalah dana awal kita sudah siap. Kabar buruknya? Sekarang saya jadi bulan-bulanan di dunia bisnis. Hai, jangan khawatir. Mau bagaimana lagi, inilah kenyataan. Jika kita gagal lagi kali ini, tenang saja, proyek kita ini aman. Guru, saya memanggilmu ke sini. Saya tidak terlalu yakin. Lumayan. Data menunjukkan hasil yang bagus. Bukan hanya datanya yang bagus. Hasilnya benar-benar bagus. Omong kosong. Kenapa begitu terburu-buru? Ini bisa berbahaya. Berlari ke sana kemari. Aku juga tidak bisa menghambat. Bodoh sekali. Bagaimana jika terjadi bahaya? Aduh, aku sudah mengontrol dosisnya. Tenang saja, Guru. Saya sudah mencobanya. Saya langsung lulus. Tahap besar tes manusia ini. Jadi jauh lebih cepat. Dia beruntung. Guru, apa yang kamu katakan? Lalu, ini aku sendiri. Saya sibuk dulu. Buat bagaimana kemajuan Hu Huan? Tempat mereka tinggal sudah ditemukan dan Lincoln Stein mencoba bisnis baru. Sudah tahu, berita itu sudah lama tersebar, tidak perlu dihiraukan. Seorang pengantar makanan masih ingin berbisnis, hanya akan membuat sisa uangnya, habis tak tersisa. Tapi kudengar ada seorang lulusan terbaik membantunya. Kau pikir berbisnis sesederhana itu? Seorang pengantar makanan, orang yang hanya bisa belajar, butuh buku, tidak punya apa-apa, mencoba bisnis, konyol sekali. Tapi bos, aku sudah mendengar perawat sudah mendapatkan modal awal. Terakhir kali sudah membuatnya kehilangan sebagian besar asetnya, sudah tertipu habis. Tak disangka, anak ini tanpa masalah malah membeli kompleks perumahan bobrok. Sekarang kompleks bobrok ini direncanakan jadi universitas. Akan digusur. Kalau begitu, bukankah dia akan kaya lagi? Anak ini sangat beruntung. Jangan khawatir. Jika beruntung, semua bisa sukses berbisnis. Kalau begitu, kita sudah lama berhenti. Kau terlalu naif. Perang bisnis itu kejam, lebih mengerikan dari yang kau bayangkan. Dia beruntung, tapi dia bodoh. Tidak tahu berterima kasih. Dia bisa melakukan apa saja dengan uang ini, tapi dia malah memilih berbisnis. Ini sesuai dengan keinginanku. Bos, maksudmu dia pasti akan membuat uang ini habis. Habis itu masih hasil yang bagus. Mungkin malah akan terlilit utang besar. Lalu apakah kita masih perlu bertindak padanya? Bertindak? Kenapa tidak?
terlalu lama menunggu dia mati sendiri. Sekarang aku ingin dia masuk ke dalam penjara. Penderitaan yang dialami anakku, aku juga harus membuatnya menderita sekali. Mengerti. Aku sudah mengirim orang untuk menyergap di dekat tempat tinggal mereka. Tangkap orangnya dulu. Rencananya sempurna. Tidak mungkin salah, kecuali dia sendiri melapor polisi untuk melindungi diri. Hei, lihat siapa ini, Jiang Chen? Lama tidak bertemu, kok jadi begini? Kau benar-benar menghidupkan karakter mata duitan. Aku baru beberapa hari tidak punya uang. Kau sudah datang mencium baunya. Di seluruh tubuhmu, hanya tinggal keras kepala, ya? Hanya tinggal keras kepala. Aku benar-benar tidak tahu saat itu apa yang kupikirkan. Hei, berhenti kembali. Hari ini harus bicara dengan jelas. Sebenarnya, apa yang kau inginkan? Dulu saat kau punya uang, bagaimana kau mempermalukanku? Hari ini aku akan membalasnya satu persatu. Sudah kubilang kau itu, ditakdirkan jadi orang miskin. Dulu meremehkanku. Sekarang bangkrut dan jatuh seperti ini. Itu semua salahmu sendiri. Lanjutkan. Sombong sekali, dasar miskin sialan. Sekarang yang punya uang itu aku, oke? Aku punya firasat. Dalam beberapa waktu ke depan, kau akan di depanku, berubah muka sekali lagi. Kau tidak mungkin berpikir kau masih bisa bangkit, kan? Bermimpilah sesukamu. Hari ini kau harus minta maaf padaku. Biarkan aku mempermalukanmu balik. Kau tahu kenapa aku bisa mempermalukanmu? Bukan karena aku punya uang, tapi karena kau cinta uang. Jika kau tidak mati-matian memohon padaku, aku sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Bercanda, siapa yang tidak suka uang sekarang? Berani kau bilang tidak suka uang? Benar. Semua orang suka uang. Tapi tidak ada yang menganggap uang sepenting dirimu. Ada banyak hal di dunia ini yang lebih penting dari uang. Kau benar-benar menyedihkan. Orang sepertimu tidak akan pernah bisa merasakan perasaan yang lebih indah. Kau gila. Memberimu sedikit pelajaran. Halo polisi, ada yang membuat keributan di sini. Perlu sampai begitu? Kau? Ada apa? Pergi saja bicara dengan polisi. Apa yang terjadi hari ini? Ketika aku datang, aku melihat ada mobil polisi. Tidak apa-apa, adalah polisi. Dua lagi, preman keluarga Liu. Kau baik-baik saja. Bukan karena kau tertawa. Aku tertawa, keluarga Liu tidak berubah. Itu membuat saya menghadapi grup Liu lebih percaya diri. Anda hanya ingin... Bagaimana dia menjadi tidak punya uang? Besok, semua prosedur baru saja turun dan saluran penjualan dan pabrik, aku juga sudah mencarinya. Bagaimana dengan produk? Milik grup Liu, obat khas. Kita semua siap bersaing. Tidak ada margin keuntungan untuk memukul grup Liu. Adapun inti kami, produk kosmetik obat. Telah melewati semua tes. Efeknya sangat bagus. Segera dapat diproduksi secara bersamaan. Begitu cepat? Ya. Aku akan kembali dengan pengacara Chow saat membuat produk ini. Itu macet lama sekali. Kalau begitu produk ini berbeda. Benar. Pokoknya sudah lewat. Kenapa kau tidak ingin lebih cepat? Tentu saja aku berharap semakin cepat semakin baik. Tapi produk jika ada masalah, itu akan menjadi badai. Yakinlah. Tidak ada reaksi yang merugikan. Aduh, kenapa kau menatapku? Sibuk denganmu? Maaf. Apa yang kau katakan? Aku bilang, aku mencari pesta amal, kita akan pergi bersama, pergi dan bergabung. Sangat membantu untuk produk. Kau baru saja mengatakan, Ya. Tuan Huang. Yang lama. Ini nama saya untuk waktu yang lama. Kudengar kalian baru-baru ini terlibat dalam proyek Cosmic Cuticles. Hei, ini aku, semuanya kecil. Tidak sebagus Tuan Huang yang pernah saya lihat, angin kencang dan ombak. Aku punya proyek untuk kalian. Sangat tertarik. Dengarkan Chin Lao. Kuning total. Jangan menjadi bintang sapu itu, hantu malang menipu. Liu Jun begitu cepat, sudah dibebaskan secepat ini. Hahaha, maaf ya, Tuan Muda Jiang. Tentang fitnahmu padaku, semuanya sudah gagal, buktimu semua palsu. Grup Liu yang hebat ini... Sudah ini bukan grup Liu, manajer Liu yang datang ke sini semua pebisnis. Kita kan pebisnis, mengutamakan perdamaian untuk mencari rezeki, jangan sampai merusak suasana. Apa yang dikatakan Tuan Huang benar. Kita para pebisnis harus mengutamakan perdamaian. Tapi dia bukan pebisnis. Dia hanya pengantar makanan. Lalu beruntung mewarisi aset Tuan Wang. Hasilnya, hahaha.
Tuan Muda Jiang, sebaiknya kau ceritakan pada semua orang. Apa hasil akhirnya? Akhirnya aku sukses besar, dan kau masuk penjara. Aku Tuan Muda Liu, begitu cepat ingin memamerkan diri sebagai anak orang kaya. Benar saja, sifat dasar sulit diubah, watak sulit diubah. Tuan Huang, Anda baru kembali. Dialah yang mewarisi Tuan Wang, anak manja yang menghambur-hamburkan aset. Kekayaan Tuan Wang begitu besar, dia menghabiskannya dalam sebulan. Dan ku dengar juga, dia mencuri sesuatu. Apa yang dikatakan manajer Liu benar? Tidak sepenuhnya salah. Aku mewarisi semua aset Tuan Wang, tapi grup Liu demi mengambil alih aset-aset ini. Menempatkan mata-mata di dekatku, benar-benar melakukan segala cara. Baiklah, karena semuanya hari ini bisa berdiri di sini. Adalah orang-orang penting, biarlah masa lalu berlalu. Kenapa harus dipikirkan? Berbisnis bersama dan menghasilkan uang. Bukankah itu simbiosis mutualisme? Baik. Apa yang dikatakan Tuan Huang benar? Aku seorang pebisnis. Semua orang menghargaiku. Karena aku pebisnis yang kaya. Tidak takut kalian tertawa. Dulu kecil takut miskin. Sekarang lihat uang ingin mendapatkannya. Tuan Huang masih orang yang emosional. Tuan Huang tertarik pada proyek kecilku ini. Mungkinkah menemukan di dalamnya peluang bisnis? Benar. Secara garis besar, aku memahami proyekmu ini. Kau orang yang sangat berbakat. Sulit dibayangkan, kau baru terjun ke dunia bisnis kurang dari 2 bulan. Tuan Huang terlalu memuji. Juga di sekitarku, ada orang yang membantu. Proyek kosmetik medis. Tuan Huang, kita, grup Liu kami juga punya. Tuan Muda Liu, kau sedang memukul nyamuk? Huan, aku suka kontras. Ada perbandingan untuk membuat kemajuan. Ada persaingan hanya jika ada kontras. apa yang dikatakan Huang adalah Huan menempatkan buku proyek tunjukkan pada Tuan Huang. Manajer Liu, sejauh yang saya tahu, proyek Mr. Jiang sangat sempurna. Terutama produk juga memiliki paten. Efeknya sangat bagus. Apa? Tadi malam, seseorang menyelinap di tengah malam, menempatkan informasi proyek kami untuk mencuri. Liu Gongzi, kau masih seperti biasa. Pekerjaan selanjutnya, aku ingin tahu, produk kami memiliki paten. Apa yang kalian miliki? Ups, lucu sekali. Aku sudah bilang kuning total. Dia tidak tahu. Saya tertarik dengan proyek ini. Saya juga punya niat untuk berinvestasi. Tentu saja aku hanya akan kalian berdua memilih. Huang selalu memiliki visi. Memilih kami grup Liu pasti tidak akan salah. Yang paling penting adalah kerjasama. Kedua belah pihak saling menang. Investasi paling penting masih menarik. Karena keduanya tertarik bekerja dengan orang lain. Semoga bisa memberikan keduanya satu istilah kerjasama. Baiklah, ya. Yakinlah, aku pasti akan memberikan Huang program kerjasama yang memuaskan. Huang datang. Presiden Huang, kita akan pergi, diskusikan rencananya. Huang minum dengan baik. Uang ini membuka mulutnya dan menutup mulutnya. Semua uang pasti tidak akan ada apa-apa. Menghormati kesadaran asli. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Aku tidak mengirimnya. Berani begitu sombong sekarang. Setelah hari ini, kelompok Liu tidak ada lagi. Bagaimana dengan kalian? Kuning total, grup Liu kami memberikan ketulusan yang besar. Saya yakin Anda akan puas. Bagaimana dengan Jiang Gongzi mengetahui persaingan? Saya berencana untuk menyerah. Tuan Jiang, kau ini. Kelompok Liu, kondisi apa yang bisa diberikan? Bagaimana? Saya ingin pada kondisi yang kita miliki. Tambahkan chip. Presiden Huang, saya pikir dia sedikit tidak ada ketulusan. Hei, Tuan Jiang, ini adalah negosiasi pertama. Manajer Liu, kau tidak keberatan menempatkan kondisi Anda, katakan saja. Sudahlah Tuan Huang, kami adalah kompetisi terbuka. Jika Anda ingin mengatakan, katakan saja. Dan aku tidak percaya hantu malang ini. Kondisi bagus apa yang bisa ditawarkan? Itu bagus. Ketentuan dari grup Liu. Ini dibagi menjadi 3 bagian. Menyediakan rantai pasokan produk, metode pemasaran klasik, dan akan menandatangani perjanjian. Manajer Liu, kau punya kontrak. Keuntungan apa yang bisa saya hasilkan? Hei, Tuan Jiang, apa namamu? Manajer Liu juga seorang pengusaha. Dia membuka kondisi seperti itu. Pasti ada dia. Untung. Tuan Jiang mungkin ingin berbicara. Rencana Anda. Rencana saya adalah berikan 10% dari keuntungan proyek.
Tidak ada. Hahaha. Ups, Tuan Kuning, aku sudah bilang. Kau lihat dia bau pengiriman, tahu apa yang harus dilakukan. Huang, Anda seharusnya sudah punya pilihan. Sepertinya Tuan Huang, jangan khawatir tentang kesimpulan. Katakan itu, ini seperti air yang tumpah. Tidak, apa yang kamu lakukan? Saya menyarankan Anda untuk bergegas keluar dari ballroom ini. Saya juga ingin melakukan bisnis bermimpi ketika saya melihat gadis ini di sekitarmu. Saya kira saya harus kehilangan uang, lakukan kompensasi, beli dan jual, bajingan. Apa yang kamu lakukan? Kau berani memukulku. Saya tidak berpikir saya bermain. Ayo, Hehan memanggil polisi. Kau menunggu di penjara, masuk penjara. Aku menangkap tersangka untuk polisi. Mengapa saya masuk penjara? Apa itu? Kau pikir aku hari ini, apakah Anda menjalankan bisnis? Hari-hari itu di ruang interogasi, memori sepanjang waktu, tidak di sekeliling Kiku. Saya memikirkan pengacara Chao, karena aku di penjara. Aku benci, aku bersumpah ketika aku keluar. Aku harus membawa kelompok Liu, pemberantasan menyeluruh. Aku bukan untuk membuktikan, aku ingin hal-hal ini, aku akan mendapatkannya kembali, sesuatu yang hilang. Apa yang kau lakukan? Apa nafsu yang sudah kulakukan? Kenapa kamu tidak bertanya? Apa yang keluarga Liu lakukan? Jika bukan karena keluarga Liu kalian yang melakukan banyak kejahatan, bagaimana bisa aku dengan mudah mengumpulkan kalian? Bukti kejahatan, pencucian uang ilegal, menjalankan kasino bawah tanah, pemalsuan produk. Keluarga Liu kalian benar-benar melakukan semua kejahatan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Jelas-jelas aku menyembunyikannya dengan baik. Bagaimana mungkin kalian menemukan bukti? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuan Muda Liu, termasuk perkataanmu barusan, aku juga merekamnya. Juga sebagai bukti, disimpan. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Jelas-jelas aku menyembunyikannya dengan baik. Bagaimana mereka menemukan bukti? Tidak mungkin. Kalian pasti salah paham. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Seret dia pergi. Seharusnya tidak mungkin. Begini. Jiang Chen, itu semua kamu. Itu semua perbuatanmu. Benarkah Jiang Chen itu kamu? Aku sudah bilang, akhirmu adalah penjara. Ini. Tuan Huang, tadi bukankah sudah kubilang, apa yang dikatakan Liu Ao, itu semua bohong. Ketentuan kontrak yang dia sebutkan, itu semua palsu. Atau aku jujur, kan? Ya, Tuan Jiang benar-benar muda dan menjanjikan. Kita harus bekerja sama. Kali ini, berikan aku kesempatan ini. Tentu saja, Tuan Huang. Aduh, kenapa memanggilku Tuan Huang? Terlalu canggung, kan? Aku melihatmu dan merasa seperti sudah kenal lama. Aku ini kakak tua yang tebal muka. Aku tidak punya apa-apa lagi. Hanya loyalitas. Adik kecil, proyekmu ini aku investasikan. Aku tidak butuh sepeser pun keuntungan. Kakak sudah sejauh ini, sebagai adik, aku tidak bisa menolak. Tuan Jiang, caramu ini benar-benar sangat cepat dan tegas. Grup Liu itu selalu menginginkan kompleks ini. Aku juga mencari alasan untuk melindunginya. Saat itu terhadap Tuan Jiang, aku banyak melakukan kesalahan. Mohon Tuan Jiang tidak marah. Tidak apa-apa. Kalau begitu, terima kasih banyak Tuan Bai. Tidak perlu. Kita semua teman. Ayo, Tuan Huang, aku ingin bicara sesuatu. Mencari Kasha benar-benar munafik. Siapa bilang tidak? Apakah kamu sangat membenci hari-hari seperti ini? Kalau begitu, di masa depan, kita tidak akan menjalani hari-hari seperti ini. Siapa bilang aku ingin menjalani hidup bersamamu? Apa yang kau katakan saat itu, kau tidak mengatakan itu, ya? Tidak, aku tidak. Kakek hidup dengan begitu lapang dada, berkumpul dari dunia, dan menghilang di dunia. Abunya sendiri ditaburkan di hutan ini. Keturunan datang bermain, sama saja menghormatinya. Tingkat ini, Grup Liu Shi sepenuhnya menghilang. Liu Jun, Liu Ao, Sun Hao dijatuhi hukuman mati. Segera dieksekusi. Beberapa penjahat lainnya mendapatkan puluhan tahun kehidupan penjara. He Huan tidak melakukan kejahatan substansial. Dihukum denda dan 3 bulan penjara. kakek selalu berkata semasa hidupnya, orang harus hidup jujur. Dulu aku menertawakannya, sangat miskin, tentu saja jujur. Sekarang kulihat, setiap kata kakek penuh kebijaksanaan.
Pengacara Chow. Ada apa? Kakek berkata, hati harus hidup lebih jujur. Harta yang kuambil ini pasti tidak bisa jujur. Meskipun dia memberiku pengalaman buruk dan kekuatan untuk membalas dendam. Itu sama sekali bukan milikku. Jiang Chen, kau sepenuhnya pantas mendapatkannya. Ini bukan masalah pantas atau tidak. Masalahnya, harta yang kuambil ini, hatiku pasti akan gelisah. Aku hanya ingin hidup jujur. Lalu, bagaimana kau akan menanganinya? Bagaimana denganmu nanti? Pengacara Chow, kau tahu aku mencarimu hari ini. Aku tidak menerimanya. Hei. Saat kau keluar dari penjara, kau tidak berkata seperti itu. Kau menangis terseduh-seduh, juga berkata, rela mati demi sahabat. Kau menyuruhku berkata apa? Apa yang kau lakukan? Diam. Ponselku ini sedang merekam video. Ini semua bukti. Kau. Ayah. Pengacara Chow, aku hanya ingin bersama Shui Bao mengelola apotek kecil kami. Tidak khawatir soal makan dan minum. Bagus sekali. Kau juga menyadari kata-kata kakek itu dalam hidup ini harus menemukan milik kekayaan sendiri. Kau juga semangat? Aku sudah menemukan kekayaanku sendiri. Aku percaya suatu hari nanti kau akan melepaskan harta itu, menemukan kekayaanmu sendiri. Jaga dirimu. Semua